Oke bro, di video kali ini kita akan membahas 12 hukum karma yang akan mengubah hidupmu. Poin pertama, hukum tindakan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik itu negatif maupun positif. Oleh karena itu, bro, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas perbuatan kita, bro, agar bisa menciptakan hasil yang diinginkan dalam hidup. Misalnya, tindakan positif, kita membantu orang lain dengan tulus. Konsekuensinya bisa berupa hubungan yang lebih erat, rasa kepuasan diri, kemungkinan juga mendapat dukungan, bro, saat kita butuhkan. Contoh tindakan negatif misalnya, bro, kamu sering berbohong terus-menerus, konsekuensinya kamu akan kehilangan kepercayaan orang lain, membentuk reputasi yang buruk, dan masalah hubungan interpersonal. Poin kedua, hukum sebab akibat. Ini seperti cerminan, bro, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan sesuai dengan sifat perbuatan tersebut. Misalnya, bro, kamu bekerja keras dan berkomitmen terhadap tujuan kamu, bro. Akibat dari perbuatan tersebut, kamu akan mencapai kesuksesan dan peningkatan dalam karir. Dan sebaliknya, bro, jika kamu mengabaikan tanggung jawab, misalnya di tempat kamu bekerja, akibat penurunan kinerja dan bahkan risiko kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, hukum keseimbangan. Energi yang kita berikan baik dalam bentuk tindakan atau perasaan positif itu akan kembali kepada kita, bro, dalam menciptakan keseimbangan dalam hidup kita, bro. Sebagai contoh, kita memberi dukungan dan kebaikan pada orang lain. Energi positif ini akan kembali dalam bentuk hubungan yang positif juga, bro, seperti kebahagiaan, hubungan yang lebih erat. Dengan sebaliknya, bro, menyebar energi negatif atau kebencian. Hal ini akan kembali sebagai konsekuensi buruk dalam bentuk konflik, isolasi, atau ketidakbahagiaan, dan akan mempengaruhi hidup kita, bro. Poin keempat, hukum kesadaran. Ini juga seperti cerminan, bro. Ide bahwa kesadaran akan tindakan dan pikiran kita mempengaruhi hasil dalam hidup kita. Misalkan, kita bertindak dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi tindakan kita, bro, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan hasil yang lebih positif. Dan sebaliknya, bro, kita bertindak tanpa kesadaran terhadap dampak, sehingga konsekuensi yang tidak diinginkan dapat merugikan kita, bro. Kesadaran memainkan peran penting dalam bentuk pengalaman hidup dan sosialisasi, bro. Poin kelima, hukum pengorbanan juga mencerminkan ide bahwa memberi atau mengorbankan sesuatu dapat membawa kebahagiaan dan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, bro, kita mengorbankan waktu dan usaha untuk membantu orang lain. Konsekuensinya bisa mencakupi kepuasan batin, hubungan yang lebih erat, dan pertumbuhan pribadi. Namun harus diingat, kalau pengorbanan tidak seimbang atau merugi diri sendiri, dapat membawa dampak negatif, bro. Jadi kita harus bijaksana, bro, agar menciptakan keseimbangan positif dalam hidup. Poin keenam, hukum penyucian, bahwa tindakan positif dan niat baik dapat membersihkan atau menyucikan pikiran dan jiwa kita, bro. Misalnya, bro, kita melakukan perbuatan baik seperti membantu sesama atau berkontribusi pada kebaikan umum. Ini dapat menciptakan perasaan kedamaian, kepuasan batin, dan peningkatan spiritual. Namun sebaliknya, bro, jika kita melakukan perbuatan yang merugikan dan bermotivasi niat buruk, ini dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketegangan emosional. Jadi lakukanlah perbuatan baik dan niat positif, bro. Itu membentuk karakter kita. Poin ke-7, hukum penerimaan, bahwa kita harus menerima kenyataan, bro, dan kondisi yang tidak dapat diubah agar kedamaian pikiran dan menjadikan kita bijaksana. Contohnya, bro, kita menghadapi kegagalan atau perubahan yang tidak diinginkan, kita mampu menerima situasi tersebut agar kedamaian batin tetap terjaga, bro, dan jadikan pengalaman tersebut sebagai senjata untuk tumbuh ke depannya, bro. Namun jika kita menolak atau melawan kenyataan, itu hanya membuat kita stres dan tidak bahagia. Penerimaan terhadap hal yang di luar kendali kita adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan menjadi hidup lebih tenang. Poin ke-8, hukum pertumbuhan. Setiap pengalaman baik positif maupun negatif dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya, kita menghadapi kesulitan atau kegagalan. Hukum pertumbuhan berarti melihat pengalaman tersebut sebagai peluang untuk belajar dan berkembang dan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika kita terlalu takut menghadapi tantangan, berarti kita menolak untuk tumbuh melalui pengalaman sulit. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan perkembangan pribadi. Karena pertumbuhan terjadi ketika kita mampu mengeksploitasi peluang untuk belajar dan berkembang dari aspek kehidupan. Poin ke-9, hukum kesederhanaan. Konsep bahwa hidup sederhana baik dalam pemikiran maupun tindakan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindar keinginan yang berlebihan, bro. Ini dapat membawa kesederhanaan, mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Jika sebaliknya, bro, hidup yang rumit atau terlalu terpaku pada hal-hal yang kurang esensial dapat menciptakan kebingungan
kecemasan, dan kelelahan mental. Kesederhanaan seringkali dihubungkan dengan kebijaksanaan dan keseimbangan hidup. Poin ke-10, hukum ketekunan. Mesti diingat bro, prinsip bahwa keberhasilan memerlukan ketekunan dan usaha yang berkelanjutan. Misalnya bro, kita memiliki tujuan besar dan tetap tekun dalam mengejar impian tersebut, maka memiliki peluang yang besar untuk mencapai kesuksesan. Ketekunan melibatkan konsistensi, semangat pantang menyerah, dan kemauan untuk melewati rintangan. Jika kita kurang ketekunan atau keputusasaan dapat menghambat kemajuan. Hukum ketekunan menegaskan bahwa usaha yang berkelanjutan yang kita tekuni bro adalah kunci untuk meraih hasil yang diinginkan. Poin ke-11, hukum keterhubungan. Prinsip bahwa makhluk hidup saling terhubung dan perbuatan individu dapat mempengaruhi individu lainnya. Misalnya, kamu menyebarkan kebaikan dan positivitas. Ini dapat merambat ke orang-orang di sekitar kita dan menciptakan lingkaran keterhubungan yang positif. Namun jika sebaliknya bro, kamu melakukan tindakan negatif atau merugikan bro, ini dapat memiliki dampak domino, mempengaruhi kesejahteraan orang lain dan lingkungan tersebut. Jadi bro, kesadaran akan keterhubungan mengajarkan bertindak dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dalam komunitas yang lebih besar. Poin ke-12, hukum warisan. Bahwa tindakan dan keputusan kita membentuk warisan atau jejak yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Misalnya bro, ada seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun sesuatu yang positif, seperti menciptakan perubahan sosial atau memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat. Ini menjadi bagian dari warisan positif untuk generasi berikutnya. Dan apabila sebaliknya, tindakan yang merugi atau keputusan yang merugikan dapat membentuk tantangan atau konsekuensi negatif bagi keturunan. Hukum warisan mengajarkan kita bahwa pentingnya membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk membentuk dunia yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Bro, demikian penjelasan tentang 12 hukum karma yang akan mengubah hidupmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.